Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk seluruh siswa-siswaku di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya, masih berkaitan dengan statistika, tapi kali ini kita akan membahas materi tentang data kelompok. Yang kita pelajari pun masih sama, yaitu tentang mean, modus, median, dan juga kuartil. Pada pembahasan kali ini kita akan fokus dua pembahasan terlebih dahulu, yaitu untuk mean dan juga modus. Untuk data kelompok, sebelumnya akan kita bahas dulu model data kelompok terlebih dahulu. Di sini ada sebuah contoh untuk data kelompok. Data kelompok itu jadi data yang dia tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan dia masuk di dalam kelompok-kelompoknya. Tetapi pembagian kelompoknya harus sama. Kelompok atau yang sering disebut di sini dengan kelas, pada contoh ini kita perhatikan ada berapa pembagian kelasnya? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada contoh soal ini kelasnya itu adalah jumlah kelasnya itu ada 5. Sedangkan panjang kelas itu berapa nilai yang masuk dalam kelas tersebut. Kalau di sini 50, berarti ada 50, 51, kalau di sini saya tulis dulu 50, 51, 52, 53 sampai 54. Nah, ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5. Nah, kalau kelas kedua sama nggak? Harus sama. Jadi 55 sampai 59 itu juga ada 5 anggota dan sampai ke bawah. Kemudian di sini ada data yang letaknya di sebelah kiri, ini namanya batas bawah. Sedangkan data yang sebelah kanan namanya batas atas. Yang mau atau yang sering kita pakai, sering kita gunakan yaitu tepi bawah. Tepi bawah itu rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas barangkali juga nanti bisa ditanyakan, yaitu batas atas ditambah 0,5. Ini sekilas untuk mempelajari materi dari data yang ada. Nah, sekarang kita lanjut mengenai mean dan juga modus. Oke. Yang pertama yang mau kita pelajari di sini yaitu tentang mean dulu. Masih ingat mean itu apa? Iya, betul sekali. Mean di sini adalah rata-rata. Tetapi rata-ratanya adalah rata-rata data kelompok. Kita rumuskan terlebih dahulu. Untuk mencari mean itu ada dua rumus sebenarnya. Ya. Rumus yang pertama, rata-rata atau yang sering disebut dengan X bar, membacanya X bar ya, coret atas, atau menjadi X itu sendiri. Nah, nilai X ini, X-nya adalah nilai X ini adalah nilai atau yang dari masing-masing kalau kita lihat ke bawah ini tentukan A mean, yang kedua modus. Kita lihat dulu rumus yang pertama. Nah, soalnya nanti dia lebih mudah ya, kita bawa ke sini rumus yang pertama. Ada salah semacam kita coba selesaikan dengan rumus yang pertama ini. Berarti dari sini, dari masing-masing tabel, langkah pertama yang kita cari yaitu dulu nilai terakhirnya ini. Berarti kita buat sebelahnya sini XI. Ya, kalau ini di sini XI, awal nilai tengah, jadi masing-masing dari antara 50 sampai 54, nilai tengahnya berapa? Boleh ini jumlah dibagi 2 atau kita hitung manual 50, 51, 52, 53, 54. Berarti kita 55. Nah, di sini 50, oke, berarti nanti tambah 57, tambah 52. Kalau kita ini diperoleh ya, maka ini rumusnya FI kali XI, referensi. Nanti kita buat satu tabel selanjutnya, yaitu FI kali XI. Ini kan kita dikalikan aja ini. Nah, kalian kita ambil perkaliannya 3. Nah, 3 dikali 52, maksudnya kong ya, ini ya. Berarti dapat 156 ya. Kemudian 10 dikali 57, 5 kali 10 langsung 570. Berikutnya 15 kali 62, ya. Iya, 930 bisa hitung ya. 7.040 terakhir dikali 72, hasilnya 360. Setelah masing-masing kita kali, kemudian kita jumlah. Ya, karena perhatian tadi dijumlah. Dan masing-masing ini 695. 1 kita jumlah 8-nya itu kan, hasilnya 24. Hasilnya 2485. Nah, dari soalnya berapa harusnya? Ya, ada rumus yang kita di sini, yaitu sama dengan sigma atau jumlah dari FI kali dibagi sigma. Jumlah sigma kali ini masih dikali. Nah, coba jumlahkan dari kita 10. Dibagi sigma FI yang jumlah kita 10 tambah 11 tambah 7 tambah 5 artinya 40. Dari sini hasilnya FO. Nah, bagi tulisan kalian latihan menghitung ya. Punya 5,1. Oh, 2
koma, dalam koma ini nggak akan pas ya, 62,143, hasilnya seperti itu. Mudah? Iya. Tinggal dicari nilai tengah, kemudian masing-masing frekuensinya kita kalikan. Bisa ngerti? Oke, selanjutnya kita akan membahas yang cara kedua. Cara ini rumusnya gampang, tapi ngitungnya yang agak banyak. Iya, cara kedua. Rumus yang kedua ini berikan rumusnya agak panjang, tapi untuk carinya itu lebih mudah. Kita coba cari rumusnya adalah sama dengan X bar setara ditambah sigma kali I kali 35 F. Terus apa yang harus kita pahami di sini adalah ekspresinya adalah rata sama rata. Jadi rata-rata sementara. Sedangkan di sini A, C, D ini kita ambil dari rata-rata outlet tengah. Lanjut, ini bilangnya rata-rata. Oke, nah sini akan membahas materi persiapan dengan menggunakan rataan sebentar ini aduh nggak nyala. Oke, nah
Baik, sekarang kita lanjut untuk pembahasan yang kedua. Saya ambil masih sama contoh soal yang kedua, kita masukkan ke data kelompok di sini. Biar lebih mudah memahaminya kalau pakai tabel sendiri ya. Jadi kalau tabelnya gabung-gabung ruwet nanti. Nah, untuk yang cara yang kedua, jadi nanti kalian tinggal milih, oh Bu saya paham cara pertama Bu, walaupun hitungnya nggak panjang. Oke silahkan. Cara yang kedua, di sini rumusnya adalah ini, X bar sementara dikali sigma Fi kali DI dibagi sigma F. Kita langkah pertama nyari dulu tetap XI-nya ya. XI sama persis seperti ini tadi, kita masukkan ke sini. Jadi sama XI, dicari berapa tadi? 52, kemudian 57, 62, 67, terakhir 72. Sama. Dari sini kamu ambil contoh atau kamu ambil sampel, biasanya di tengah-tengah. Kalau pas nggak di tengah ya boleh di atasnya sedikit atau di bawahnya. Kita ambil rataan sementaranya, saya ambil misalkan ini. Ini sebagai X bar sementaranya, 62. Saya ambilnya X bar sementaranya 62. Ini terserah, nanti boleh 67, boleh bawahnya boleh. Nah, kemudian kita cari D. Nah, D itu apa? DI itu apa? D tadi rumusnya di sini, yaitu nilai tengah dikurangi rataan sementara. Berarti kita tinggal ngurangi. Nilai tengahnya kan ini, 62 dikurangi 52 dikurangi 62. Berapa? Iya, min 10. 57 dikurangi 62, min 5. 62 dikurangi 62, 0. 67 dikurangi 62, 5. Terakhir 72 dikurangi 62, 10. Setelah itu kita cari yang ketiga, yaitu Fi kali DI. Nah, ini ngalikannya nanti mudah. 3 dikali min 10. Berapa hasilnya? Iya, min 30. Kemudian 10 dikali min 5, min 30. 15 dikali 0, 0. 7 dikali 5, 30. 5 dikali 10, 50. Mengalikannya lebih mudah. Masing-masing ini kita jumlah 30, min 30, min 50, min 80. Ditambah 35 tambah 50, iya 85, berarti hasilnya 5. Oke. Kalau masing-masing sudah ketemu semua, berarti tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi ini. Iya, saya tuliskan dulu rumusnya di sebelah sini. Ya, X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma Fi kali DI dibagi sigma F. Kita masukkan X bar sementaranya berapa? Iya, 62 ditambah sigma Fi kali DI-nya 5 dibagi sigma F-nya tadi berapa di sini? 40. Nah, ini tinggal dibagi. Oke, ini coret 1, ini coret 8. 1 dibagi 8 berapa? Iya, 0,125. Tinggal dijumlah. Ketemunya sama. Iya, harus sama, soalnya sama. Silahkan kalian bisa pilih salah satu tipe mengerjakan, bisa dengan cara yang pertama, dengan cara mencari nilai tengah saja, kemudian dikalikan, hasilnya dijumlah, dibagi frekuensi. Cara yang kedua, pakai bantuan X bar sementara, di sini berikutnya kita cari D-nya, kemudian dikali. Keuntungannya mengalikannya lebih mudah, ya betul sekali, sama-sama hasilnya. Baik, bisa dimengerti? Oke, nanti kalau belum paham bisa kalian ulang videonya sambil memahami pelan-pelan, kemudian sambil latihan soal. Oke, selanjutnya yang kedua, yang pertama tadi kan kita nyari min ya. Nah, yang kedua, sorry di sini coret ini. Yang kedua, di sini kita mencari yang namanya modus. Sekarang kita nyari modus dulu. Oke. Nah, modus ini paling gampang.
pada data kelompok ya, pada data kelompok ini paling gampang itu kalau nyari modus. Kenapa? Karena kita tidak perlu mencari atau menambah kolom pada data atau tabelnya ini. Saya ambil rumusnya hanya ada satu, yaitu MO, saya tulis modus TB tadi apa? Tepi bawah dikali P ditambah P kali A per A plus B. Oke, saya jelaskan unsurnya dulu. TB di sini adalah tepi bawah, sedangkan P itu adalah panjang kelas. Kemudian A itu adalah selisih frekuensi atas, sedangkan B, nah oke, saya naikkan dulu sebentar. Sedangkan B itu adalah selisih frekuensi bawah. Nah, pada contoh soal yang ada, saya ambil dari soal yang sama. Dengan contoh soal yang sama, coba kita selesaikan dari contohnya ini. Dengan contoh ini, sekarang langkah pertama, kita cari dulu yang namanya kelas modus. Masih ingat, modus itu apa? Nilai yang sering muncul atau frekuensinya terbesar. Frekuensi kita lihat, kita cari yang terbesar di mana? Iya, 15 ini. Berarti kelasnya di mana? Kelas ke-3 ya. Ini namanya kelas modus. Nah, langkah pertama sudah ketemu, kita cari sekarang tepi bawah. Tepi bawahnya tepi bawah kelas modus. TB-nya berarti berapa? 60. Rumusnya tadi dikurangi 0,5. 60 dikurangi 0,5, iya 59,5. Sedangkan panjang kelas itu sama ini tadi, sudah kita cari 5. Sedangkan A itu adalah selisih frekuensi atas. Maksudnya ini kita cari ke atas. Nah, atas ini A. Berarti 15 dikurangi 10 berapa? Iya, 5. Sedangkan B-nya itu frekuensi kelas bawah, itu berarti ke bawah sini, ini B. Berarti 15 dikurangi 7, berapa hasilnya? Iya, 8. Nah, masing-masing unsur sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke rumus modusnya tadi. Nah, oke. Modus sama dengan, jadi nilai modus bisa dicari, yaitu MO. Saya tulis kembali biar lebih mudah dalam kalian menghafal. Kalau cuma sekali belum hafal, lanjutkan cari penyelesaian yang lain. Tepi bawah ketemunya berapa? 59,5. P panjang kelasnya 5. Kemudian dikali A, A-nya 5 per A lagi 5 ditambah 8. Kita selesaikan hasilnya. Oke. Yang depan masih sama, 59,5 ditambah 5 dikali 5 per 13. Terus caranya mengali gimana, Bu? Kalau nggak bisa dicoret sama bawah, berarti harus dikalikan dengan yang atas. Berarti yang depan masih sama, 59,5. 5 kali 5, 25. 25 dibagi 13, 2 kurang dikit ya. Oke, kita hitung, berarti di sini 59,5 ditambah berapa? Iya, 0, oke, kita selesaikan dulu. Berarti 25 dibagi 13. Coba dihitung dulu. 25 dibagi 13 hasilnya 1. Iya, 1,9. Boleh ini karena nggak pas, jadi nggak usah dilanjutkan sampai belakang. Ini berapa banyak komanya nanti malah nggak ketemu. Tinggal dijumlahkan 9 tambah 5. Oke, 4, kemudian masih 1, 2 ya, 2 tambah 5, 9. Berarti 61. Selesai. Gampang?
Oke, lebih mudah karena kita tidak perlu nyari tambahan tabel yang di sebelah-sebelahnya. Cukup dengan cara mencari unsur-unsur mulai dari tepi bawah, panjang kelas, A dan B-nya. A-nya ketemu, B-nya ketemu, ya sudah, tinggal dimasukkan saja. Oke. Mungkin demikian yang bisa kita bahas untuk pertemuan pada kali ini. Selebihnya habis ini nanti Ibu share di classroom-nya untuk tugas latihan soal materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mungkin demikian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, terima kasih. Jangan lupa silakan kalian subscribe dan juga tulis absen di kolom komentar. Nama, nomor, kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.